Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Raja Ilahi tingkat 5. Lelucon macam apa ini? Apakah seseorang menuangkan kotoran ke dalam otak negeri ilahi Phoenix Selatan? Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka masih memiliki Nan Huang Jian? Apakah mereka hanya melakukan apapun yang mereka inginkan karena semuanya sudah berakhir? Tidak, apakah mereka dengan sengaja melemparkan wajah mereka ke tanah agar musuh dapat menginjaknya? Bukannya Nan Huang Jian benar-benar tidak bisa mengalahkan Qi Hanshan. Saya mengerti mereka menyerah, tapi bukankah ini sedikit berlebihan? Keheranan, kebingungan, tertawa terbahak-bahak, dan cemoohan, hampir tak seorang pun di negeri ilahi Phoenix Selatan berani untuk melihat ke atas dan menghadapi semburan tatapan dan kebisingan yang mengalir ke arah mereka. Mereka tidak pernah merasa begitu terhina sepanjang hidup mereka. Sepertinya negara suci Phoenix Selatan melakukan ini dengan sengaja untuk membuat kita muak. Penguasa ilahi reruntuhan timur menatap Kaisar ilahi Phoenix Selatan dari sudut matanya sebelum senyuman mencemooh memasuki wajahnya. Siapa yang menyangka bahwa berkat dari surga akan menjadi seburuk ini jika ditolak? Cek. Sebelum hari ini, Raja Ilahi terlemah yang pernah memasuki pertempuran reruntuhan pusat adalah Raja Ilahi tingkat 8. Pada saat itu, kehadiran mereka telah memicu cemoohan selama dan setelah pertempuran. Tapi sekarang, negeri ilahi Phoenix Selatan mengirimkan Raja Ilahi tingkat 5 sebagai perwakilan terakhir mereka. Mereka memilih melakukan ini meskipun Nan Huang Jian telah menghangatkan bangku cadangan selama ini. Bagaimana lagi mereka harus menafsirkan hal ini selain mempermalukan diri sendiri hingga membuat orang lain sakit dan pertempuran reruntuhan pusat? Penguasa ilahi reruntuhan timur tiba-tiba mengangkat alisnya karena terkejut. Apakah itu Yun Ce? Itu dia. Bagaimana ini bisa terjadi? Dong Jiukui berseru kaget pada saat bersamaan. Dia adalah Yun Ce yang mendominasi wilayah timur dalam sehari. Dong Jiukui berkata, tidak mungkin ada kesalahan apapun. Tapi kenapa dia berada di pihak Southern Phoenix Divine Country? Sudah cukup buruk dia lari ke negeri suci Phoenix Selatan, tapi sekarang dia bahkan terlempar ke garis depan seperti anjing. Dong Sueci tertawa keras. Menarik, sangat menarik. Saya kira badut ini akan segera dikenal di seluruh reruntuhan timur, hahaha. Saya kira dia adalah pilihan yang tepat jika Anda membutuhkan badut untuk mempermalukan diri sendiri, Dong Sueyan juga berkomentar dengan jijik. Apa yang sedang terjadi? Percakapan mereka menyebabkan reruntuhan timur Divine Sovereign dan Dong Jiukui menoleh pada saat yang bersamaan. Bukankah kamu bilang dia tidak muncul? Itu betul. Dia tidak muncul di sekte kami karena dia memilih untuk datang langsung ke alam reruntuhan pusat. Saya bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini, dan bukan saja dia gagal menunjukkan penyesalan, atau meminta maaf kepada atas ketidaktaatannya, dia juga berbicara sangat kasar kepada saya. Jelas sekali bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan sekte reruntuhan timur. Semua ketidaksenangan Dong Sueci sebelumnya digantikan oleh kepuasan mendalam saat dia menceritakan kisahnya. Jadi ketika dia datang untuk bergabung dengan sekte reruntuhan timur, saya menyuruh Suekui untuk menarik token reruntuhan timurnya dan mengusirnya dari sekte kami. Jika kita berada di manapun selain alam reruntuhan pusat saat ini, aku pasti sudah mematahkan semua anggota tubuhnya. Yun Ce harus tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di alam reruntuhan timur setelah dia diasingkan oleh kakakku dan aku, jadi seperti bajingan tak tahu malu dia malah bergabung dengan negeri ilahi Phoenix Selatan.
Aku yakin dia tidak mengira dia akan didorong ke medan perang seperti badut, heh. Dong Xueyan terkekeh sekali sebelum mengingat hari dia pergi ke alam timur untuk merekrut Yun Ce sebulan yang lalu. Itu adalah momen yang memalukan. Dong Jiukui mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, tetapi penguasa ilahi reruntuhan timur tampak tidak terganggu. Dia bertanya, apakah itu benar? Jiukui, bukankah kamu bilang dia hanya raja ilahi tingkat 1? Itulah yang saya lihat saat itu, kata Dong Jiukui. Namun, sekarang jelas bahwa dia memegang artefak mendalam yang dapat menyamarkan tingkat kultivasinya. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa naik 4 level hanya dalam sebulan. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia mungkin masih menyamarkan tingkat kultivasinya, bagaimanapun juga, itu adalah fakta bahwa dia telah mengalahkan Master Pedang Kematian Matahari dan nenek moyang Ming Peng. Sudahkah Anda menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, Penatua Jiu? Dong Jiukui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Namun pengalaman saya menunjukkan bahwa dia spesial dalam beberapa hal. Ini berarti penilaianmu terhadapnya hanyalah tebakan, Dong Xueqi berkata perlahan. Jika kamu salah, bukankah itu berarti kami, Sekte Reruntuhan Timur dipermainkan seperti dia? Itu tidak penting lagi. Anggap saja orang ini tidak pernah ada di dunia Reruntuhan Timur, kata penguasa ilahi Reruntuhan Timur. Bahkan jika Yun Ce menyamarkan tingkat kultivasinya menggunakan artefak yang mendalam, dia paling banter adalah Raja Ilahi tingkat 10. Formasi pertempuran mereka tidak kekurangan level Raja Ilahi, jadi kehilangan dia bukanlah konsekuensi apapun. Alasan dia mencari bala bantuan dalam jumlah besar adalah karena dia khawatir negara ilahi Phoenix Selatan akan naik ke tampuk kekuasaan. Namun hal itu jelas tidak diperlukan saat ini. Phoenix Selatan, Northern Chill Divine Sovereign bangkit dan berkata dengan dingin, apakah kamu yakin ingin mengirim orang ini ke medan perang? Tentu saja, orang yang membalasnya adalah Nan Huang Chanyi. Beberapa dari mereka curiga bahwa orang yang disebut Yun Ce ini telah bertindak sendiri dan memaksa masuk ke medan perang, namun tidak ada keraguan dalam jawaban Nan Huang Chanyi. Northern Chill Divine Sovereign mengerutkan kening dan berkata, ini adalah pertempuran reruntuhan pusat, bukan pertunjukan komedi. Teguran keras itu menyebabkan semua orang di pihak negeri ilahi Phoenix Selatan memerah. Itu bukanlah komentar yang tidak masuk akal. Mereka masih memiliki Nan Huang Jian, tapi mereka malah mengirim Raja Ilahi tingkat 5 ke medan perang. Jika ini bukan lelucon, lalu apa? Pertunjukan komedi. Nan Huang Chanyi berkata dengan acuh tak acuh, maafkan saya karena tidak memahami kekhawatiran Anda, Northern Chill Divine Sovereign. Apakah kehadirannya di pertempuran reruntuhan pusat melanggar aturan? Heh, Northern Chill Divine Sovereign terkekeh, siapa yang menyangka bahwa Southern Phoenix Divine Country mampu melakukan keburukan seperti itu? Raja ini sangat malu karena sektenya berbagi perbatasan yang sama dengan Anda. Baiklah, tunjukkan padaku kemampuan kartu trufmu. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menyatakan, reruntuhan barat Qi Hanshan melawan Phoenix Selatan Yun Ce. Mulai, Qi Hanshan, selesaikan ini dengan cepat. Medan perang reruntuhan pusat bukanlah tempat untuk sampah. Kata penguasa ilahi reruntuhan barat dengan suara keras alih-alih mengirimkan transmisi suara. Wajah Qi Hanshan masih bergerak-gerak. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Raja Ilahi tingkat 5 di pertempuran reruntuhan pusat, sebuah medan perang yang konon hanya dimiliki oleh para Raja Ilahi puncak. Kecuali dia berencana merendahkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa berbicara dengan siapapun tentang pertarungan ini.
Qi Hanshan tidak menggerakkan atau mengedarkan auranya ketika Northern Chill Divine Sovereign mengumumkan dimulainya pertempuran. Serang dulu. Dia tidak akan pernah bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Dia hanya mengangkat telapak tangannya dan menarik sudut bibirnya setelah penguasa ilahi reruntuhan barat memerintahkannya untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Dia berkata pada Yun Ce, "Kamu dengar itu? Ini bukan tempat untuk sampah sepertimu, sekarang pergilah." Dia berlari ke arah Yun Ce dalam semburan udara dan melengkungkan jari-jarinya seperti cakar, mengarah langsung ke kepala Yun Ce. Jelas bahwa dia berencana untuk mengusir Yun Ce dari medan perang dengan posisi yang paling memalukan. Yun Ce tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya dia tidak berencana untuk menolak sama sekali. Kesenjangan setengah wilayah tidak dapat ditutupi atau dilawan dengan cara apapun. Jika dia membiarkan lawannya segera menghabisinya, setidaknya dia bisa mengurangi jumlah cemoohan dan tatapan yang dia terima. Semua orang yakin bahwa Yun Ce akan tersingkir dari medan perang dalam sekejap, bahwa tindakan memalukan negeri ilahi Phoenix Selatan dalam pertempuran reruntuhan pusat ini akan berakhir dengan rasa malu. Jika Nan Huang Jian bertarung bukannya Yun Ce, negara suci Phoenix Selatan setidaknya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kehormatan mereka. Bahkan jika dia kalah, setidaknya dia bisa menunjukkan kepada dunia kejayaan terakhir negeri ilahi Phoenix Selatan. Tapi tidak, mereka mengirim Raja Ilahi tingkat 5 untuk bertarung dalam pertempuran terakhir mereka. Mungkin memang itu adalah rencana mereka untuk membuat seluruh pertempuran reruntuhan pusat muak setelah menerima semua rasa malu dan marah itu. Qianye Yinger adalah satu-satunya yang duduk diam di kursinya dengan mata tertutup dan kepala sedikit tertunduk. Tidak sekalipun dia melihat medan perang. Itu karena itu sama sekali tidak diperlukan. Konvensi Dewa Besar di wilayah ilahi timur muncul dari ingatannya. Berapa banyak orang yang membuat Yun Ce sangat terkejut ketika dia berpartisipasi dalam Conferred God Battle sebagai praktisi tingkat kesengsaraan ilahi saat itu, sebelum dan sesudahnya. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menentang semua akal sehat di dunia. Qi Hanshan telah menutup jarak antara Yun Ce dan dirinya sendiri dalam sekejap, telapak tangannya yang hitam dan dipenuhi kekuatan hampir 2 kaki dari kepala targetnya. Pada saat itulah Yun Ce menendang dan memukul perut Qi Hanshan. Ada ledakan dahsyat yang sepertinya terjadi di dalam hati setiap orang, dan energi dalam yang mengelilingi Qi Hanshan langsung menyebar seperti angin. Tubuhnya membungkuk pada sudut yang menggelikan, dia diluncurkan melintasi medan perang menuju area sekte reruntuhan barat seperti tombak. Bum bum bum, Qi Hanshan menyentuh tanah, tetapi dia tidak berhenti sampai tubuhnya menggali selokan sepanjang beberapa kilometer di atas tanah. Keheningan langsung menekan seluruh pertempuran reruntuhan pusat. Semua orang terbelalak dan ternganga seolah-olah mereka tiba-tiba tercekik. Untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Yun Ce seharusnya terluka parah dan terlempar keluar dari medan perang, tapi dia masih berdiri persis di tempatnya sebelumnya, dan bahkan tidak ada setitik debu pun yang terlihat di tubuhnya. Di balik jumbai permata, kilatan indah tiba-tiba memasuki mata Nan Huang Canyi. Yun Ce tidak bereaksi sama sekali terhadap tatapan ketakutan yang diarahkan padanya. Dia tampak tanpa ekspresi seperti orang yang dengan santainya menepuk nyamuk sampai mati. Di sisi selatan medan perang, Nan Huang Canyi berkata dengan lembut, "Raja alam reruntuhan barat benar. Sampah tidak punya hak untuk tetap berada di medan perang ini." Penguasa ilahi reruntuhan barat yang membeku tidak bereaksi terhadap ucapannya sama sekali. Ini, Nan Huang Mofeng, Nan Huang Jian, dan semua orang di formasi pertempuran Phoenix Selatan benar-benar tercengang.
Mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Southern Phoenix Divine Sovereign tanpa sadar berdiri dan menatap Yun-che seolah hidupnya bergantung padanya, bahkan dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya sama sekali. Keheningan terus berlanjut di atas kepala semua orang. Belum pernah ada masa hening yang begitu lama sepanjang sejarah pertempuran reruntuhan pusat. Lagi pula, hingga saat ini, belum pernah terjadi hal konyol seperti itu sebelumnya. Apa yang terjadi? Dong Suechi sangat menantikan untuk menyaksikan kejatuhan Yun-che, tapi ini seperti pukulan di bagian belakang kepala. Tertegun dan tak bisa berkata-kata, tidak lama kemudian dia pulih. Jeritan serak dan menyakitkan akhirnya memecah kesunyian yang menindas. Qi Hanshan tiba-tiba bangkit dan menatap Yun-che, tapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, semburan darah keluar dari mulutnya. Darah dengan cepat berubah menjadi aliran, dan tidak hanya mengalir keluar dari mulutnya, tetapi ke 7 lubang di wajahnya. Setelah itu, dia pingsan dan tidak pernah bangkit lagi. Sekte, Master Sekte Qi. Seorang murid dari Sekte Doa Raja bertanya dengan suara gemetar. Penguasa ilahi reruntuhan barat mendarat tepat di sebelah Qi Hanshan. Saat dia mengamati pria yang terjatuh itu dengan energinya yang dalam, ekspresi keterkejutan dengan cepat membanjiri wajahnya. Dia berbalik menatap Yun-che dengan sepertiga kemarahan dan 2/3 ketidakpercayaan sebelum berkata, "Kamu." Organ Qi Hanshan rusak, dan hampir separuh sarafnya rusak total. Jika dia diberi perawatan medis, dia mungkin masih berisiko meninggal. Dia tahu lebih baik dari siapapun tentang tingkat kultivasi Qi Hanshan. Bagaimana dia menderita begitu banyak kerusakan hanya dalam satu pukulan? Yun-che mengabaikan tatapan marah Raja Ilahi Reruntuhan Barat sepenuhnya. Apakah ada yang ingin kamu katakan, Realm King Reruntuhan Barat? Nan Huang Chanyi berkata lagi, jika kamu tahu dia adalah sampah, mengapa kamu mengirim dia ke medan perang? Apakah kamu mencoba memberi tahu dunia bahwa yang tersisa di dunia reruntuhan barat hanyalah sampah? Suaranya lembut dan lembut, tapi cemoohan dalam kata-katanya sangat menusuk. Hanya dalam beberapa kata, Nan Huang Chanyi telah melontarkan hinaan dari West Ruins Divine Sovereign ke wajahnya. Mata penguasa ilahi reruntuhan barat menjadi dingin dalam sekejap. Dia adalah Realm King dari Sekte Reruntuhan Barat, dan tidak ada yang berani menghinanya seperti yang biasa dilakukan Nan Huang Chanyi. Dia mungkin akan menanggungnya jika provokatornya adalah Southern Phoenix Divine Sovereign, tapi Nan Huang Chanyi hanyalah seorang junior dan seorang wanita. Nan Huang Chanyi memalingkan muka dari Reruntuhan Barat Divine Sovereign dan ke Northern Chill Divine Sovereign. Dia berkata, "Jadi, Raja Alam Dingin Utara, apa pendapatmu tentang komedi Phoenix Selatan ini? Jika itu memuaskanmu, maka kamu seharusnya sudah mengumumkan pemenangnya, bukan begitu?" Semua mata masih tertuju pada Yun-che, tapi emosi di baliknya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Fakta bahwa Raja Ilahi tingkat 5 ini, yang setiap anggapan sebagai lelucon, telah mengalahkan Qi Hanshan dalam satu pukulan, mungkin Qi Hanshan telah meremehkan musuhnya, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia terluka parah dan mengalami koma oleh Yun-che. Selain itu, Nan Huang Chanyi dikatakan sebagai wanita yang lembut dan berwatak lembut. Dia adalah putri mahkota yang kecantikannya jauh melampaui bakatnya yang luar biasa. Tapi dia tidak hanya menentang semua ekspektasi dengan menolak lamaran pernikahan Bei Hanchu. Bukan hanya orang luar yang terkejut. Semua orang dari Southern Phoenix Divine Country juga terkejut. Mereka merasa seperti hidup dalam ilusi saat menatap Nan Huang Chanyi.
Northern Chill Divine Sovereign sangat terkejut hingga dia lupa mengumumkan pemenang pertempuran tersebut. Hanya setelah Nan Huang Chanyi mengejeknya, dia mendapatkan kembali dirinya dengan ekspresi jelek di wajahnya. Oh, Bei Hancu menoleh untuk menatap Nan Huang Chanyi dengan rasa ingin tahu. Dia tidak pernah tahu dia memiliki sisi seperti itu sampai sekarang. Dalam benaknya, Nan Huang Chanyi sedingin air dan selembut angin. Terkadang, dia tidak menunjukkan dirinya selama beberapa tahun. Di belakangnya, Superior Unwide sedang menatap Yun Ce seolah hidupnya bergantung padanya. Itu karena serangannya jelas merupakan serangan Raja Ilahi tingkat 5. Menyembunyikan atau menekan energi dalam seseorang dengan artefak yang mendalam adalah mungkin, tetapi sifat dari energi dalam itu sendiri tidak mungkin dipalsukan. Jadi energi dalam yang Yun Ce keluarkan tidak diragukan lagi berasal dari Raja Ilahi tingkat 5, membuktikan bahwa dia tidak menyembunyikan kultivasinya, namun, itu juga jauh lebih kuat daripada energi dalam dari Raja Ilahi tingkat 5 yang normal. Setidaknya, mereka belum pernah dilihat oleh para penguasa ilahi dalam hidup mereka. Reruntuhan Barat Qi Hanshan kalah, Phoenix Selatan Yun Ce menang. Pernyataan itu akhirnya datang, namun nada yang digunakannya jelas berbeda dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Bagaimana Master Sekte Qi kalah? Bukankah bocah Yun itu hanyalah Raja Ilahi tingkat 5? Ini tidak mungkin nyata, apakah Master Sekte Qi meremehkan musuhnya? Tapi meskipun dia melakukannya, dia tetap tidak seharusnya. Deklarasi Northern Chill Divine Sovereign akhirnya memecah kesunyian, memicu gumaman riuh di antara kerumunan. Kebisingan itu akhirnya meningkat menjadi keributan yang tak terkendali. Di tengah kebisingan, Northern Chill Divine Sovereign menatap Nan Huang Chanyi dengan dingin sebelum berkata, apakah kemenangan ini meniadakan fakta bahwa Phoenix Selatan kalah dalam 9 pertempuran berturut-turut? Anda diberi kemenangan hanya karena Qin Hanshan meremehkan musuhnya. Tidak enak rasanya berpuas diri hanya karena satu kemenangan, setujukah Anda? Kota Dingin Utara masih memiliki 5 perwakilan, dan Sekte Reruntuhan Barat dan Sekte Reruntuhan Timur masing-masing 3, Yun Ce masih menjadi satu-satunya perwakilan negeri ilahi Phoenix Selatan. Meskipun variabel aneh telah memasuki medan perang, jaraknya masih mustahil untuk ditutup. Negara ilahi Phoenix Selatan ditakdirkan untuk duduk di posisi terakhir, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat mengubah fakta itu. Mereka hanya mendapatkan kembali sedikit wajah mereka, tidak lebih. Nan Huang Chanyi tidak mengatakan apapun. Reruntuhan Timur, tolong kirimkan penantangmu. Penguasa ilahi Reruntuhan Timur melihat ke samping dan berkata, Sueci, pergilah. Permintaan ayahnya mengejutkannya, tapi dia segera mengernyitkan alisnya dan menjawab, baiklah. Lagi pula aku sangat ingin memberinya pelajaran. Jangan meremehkan dia, kata Dong Jiukui dengan nada serius. Jangan khawatir, aku bukan orang bodoh seperti Qi Hanshan. Dong Sueci melontarkan ucapannya sebelum melompat ke medan perang. Ketika pertarungan Yun Ce dan Qi Hanshan pertama kali dimulai, semua orang menganggapnya sebagai lelucon belaka. Akibatnya, tidak ada yang melihat bagaimana Qi Hanshan dikalahkan sampai semuanya berakhir. Kali ini, para penonton memastikan untuk membuka mata lebar-lebar agar tidak melewatkan satu detail pun. Mereka ingin memastikan bahwa semua yang terjadi bukanlah sekedar ilusi belaka. Dong Sueci menatap Yun Ce dan menggoyangkan pergelangan tangannya dengan santai, kita bertemu lagi, Yun Ce. Bagaimana rasanya menjadi anjing Southern Phoenix Divine Country? Yah, sepertinya kamu punya sedikit keahlian, jadi tidak heran kalau mereka merekrutmu begitu tergesa-gesa. Sayangnya,
Kamu masih hanya pion yang berada di bawah perhatian Sekte Reruntuhan Timur. Yun Ce tidak bereaksi sama sekali terhadap provokasinya. Datang, tunjukkan padaku semua trik yang kamu gunakan untuk mengejutkan Qi Hanshan barusan, kekuatan Raja Ilahi tingkat 5. Dong Xueqi berkata sambil tersenyum. Kata-kata dan ekspresinya penuh dengan penghinaan. Dia memberi kesan bahwa dia sedang menghadapi seekor semut belaka. Namun kenyataannya, dia tidak merasa sesantai yang dia bayangkan. Dia tidak buta, dia tidak mengabaikan fakta bahwa Yun Ce telah melukai Qi Hanshan dengan parah dalam satu pukulan. Itu adalah pemandangan yang berdampak secara psikologis dan fisik. Tapi tentu saja, pemikiran bahwa dia mungkin kalah dari Yun Ce tidak pernah terlintas dalam pikirannya, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tetap saja Raja Ilahi level 5. Hasil konyol seperti itu hanya bisa terjadi sekali. Tidak mungkin dia akan kalah jika menganggap pertarungan ini serius. Dia berharap untuk memprovokasi Yun Ce agar terburu-buru, tapi yang terakhir tidak responsif dan masih seperti patung batu. Faktanya, pupil matanya yang gelap menciptakan rasa takut yang seharusnya tidak dia rasakan di dalam hatinya. Di formasi pertempuran Phoenix Selatan, Qianye Yinger masih beristirahat dengan mata tertutup. Dia belum pernah melihat ke medan perang sampai saat ini. Nan Huang Canyi meliriknya sebelum tiba-tiba bertanya, "Kamu sepertinya tidak mengkhawatirkan keselamatan tuan mudamu." Qianye Yinger tidak mengatakan apapun. Nan Huang Canyi tidak layak untuk diperhatikan. Dia mungkin membiarkan Yun Ce melakukan apa yang dia mau, tapi itu hanya karena dia pantas mendapatkan harganya. Hanya ada segelintir orang yang ingin dia tatap matanya secara langsung. Sial! Medan perang bergema dengan suara sesuatu yang terhunus, dan pedang hitam pekat muncul entah dari mana di tangan Dong Xueqi. Hutan bila hitam kemudian muncul di sekitar pemuda itu, memotong riak hitam ke angkasa. Sudahkah pedang penghancur hantu? Apakah kakak berencana membunuh Yun Ce dalam satu pukulan? Dong Xueyan berkomentar dengan ekspresi bingung. Pedang penghancur hantu adalah pedang iblis dan salah satu artefak sekte terhebat, dan menggunakannya sangat menguras tenaga bahkan untuk seseorang sekuat Dong Xueqi. Apakah kamu benar-benar masih berpikir bahwa Yun Ce hanyalah Raja Ilahi tingkat 5 yang normal? Kata penguasa ilahi reruntuhan timur dengan suara rendah. Dong Xueyan terkejut, tapi dia langsung membalas, "Apakah menurutmu kakak laki-laki itu akan kalah darinya? Sebaiknya dia tidak melakukannya." Suara penguasa ilahi reruntuhan timur semakin suram. Atau, Dong Xueqi mengayunkan pedang iblis sekali dan memanggil gelombang kegelapan yang menakjubkan. Cahaya itu sendiri meredup saat badai iblis mengerikan yang mampu memakan daging dan tulang melonjak langsung menuju Yun Ce. Dua hukum. Teriakan kejutan terdengar dari seluruh medan perang. Dong Xueqi melepaskan kekuatan kegelapan dan angin sekaligus. Kombinasi kedua elemen itu sempurna, dan kendalinya nyaris sempurna. Itu cukup bagus untuk menarik perhatian bahkan para penguasa ilahi. Tidak heran penguasa ilahi reruntuhan timur memilihnya untuk menjadi tuan muda. Bakatnya sungguh luar biasa. Ada sedikit Divine Sovereign dalam kekuatannya. Superior Unwei tiba-tiba berkata dan menatap Dong Xueqi sekilas. Ada kilatan pujian yang jarang terjadi di balik matanya yang kusam. Ada kemungkinan dia akan menjadi penguasa ilahi dalam 1000 tahun. Alam reruntuhan timur penuh dengan talenta luar biasa dari generasi ini, kata Bei Hancu sambil tersenyum. Bisa dikatakan, pria Yun Ce ini lebih menarik dari dia. Setiap langkah yang diambil Dong Xueqi lebih berat dari langkah sebelumnya, dan kekuatan kegelapan serta badainya menutup ruang manapun yang mungkin menjadi tempat Yun Ce melarikan diri.
Yun Ce sendiri benar-benar tidak bisa bergerak seolah-olah dia tidak bisa melakukan apapun melawan kekuatan Dong Sueci. Jumlah kekuatan yang Dong Sueci tunjukkan cukup mengejutkan, namun lawannya hanyalah Raja Ilahi level 5. Para penonton merasa bahwa dia berlebihan. Dong Sueci terdiam dan menghentikan langkahnya. Kegelapan dan badai meletus seketika. Dia melompat ke udara dan mengayunkan pedang iblis langsung ke arah Yun Ce, menyebabkan air mata kegelapan yang mengerikan. Jelas sekali dia bermaksud membunuh Yun Ce. Kegelapan, badai, pedang iblis, salah satu dari kekuatan ini pasti sangat menakutkan untuk dihadapi sendirian, apalagi ketiganya sekaligus. Mencoba membunuh lawan selama pertempuran reruntuhan pusat mungkin akan mendapatkan hukuman, tapi itu adalah harga yang bisa diterima Dong Sueci jika dia bisa membunuh Yun Ce sendiri, orang paling menyebalkan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Serangan berkekuatan penuhnya mengenai Yun Ce yang tampaknya tidak bisa bergerak, namun alih-alih merasakan benturan dan percikan darah kental seperti yang diharapkannya, pedang itu malah melewati Yun Ce tanpa membahayakan dan malah menghantam tanah. Serangan itu membawa kekuatan maksimal Dong Sueci di belakangnya, jadi kurangnya kontak dan momentumnya menyebabkan dia tersandung ke depan. Ledakan kegelapan dan angin telah menciptakan kehancuran yang dahsyat. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di balik tirai elemen. Dong Sueci jatuh ke tanah begitu saja setelah serangannya gagal. Sesosok kemudian muncul di sampingnya dan mencabut pedang iblis dari tangannya. Pada awalnya, pedang iblis mengeluarkan jeritan nyaring dan berusaha untuk melawan, tapi kilatan kegelapan dengan cepat mengubahnya menjadi kekacauan yang gemetar dan tunduk. Pada saat yang sama, hubungan jiwa Dong Sueci dengan pedang iblis benar-benar terputus. Dong Sueci sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Dia berbalik untuk menatap Yun Ce, dan dia terkejut menemukan bahwa badai dan kegelapan yang mengamuk tidak meninggalkan luka apapun pada lawannya sama sekali. Faktanya, pakaian Yun Ce tampak sama sekali tidak tersentuh oleh unsur-unsur di sekitarnya. Seolah-olah kekuatannya hanyalah ilusi yang tidak berguna. Bodoh, kata Yun Ce dengan nada rendah sebelum meninju dada Dong Sueci yang tertegun. Suara patah tulang dadanya begitu keras hingga memekakkan telinga, dan organ dalamnya hancur dalam sekejap. Gelombang kekuatan yang mengerikan menembus punggung Dong Sueci, dia bisa merasakan tubuhnya ditembus seolah-olah itu bukan apa-apa, tapi bagaimana Raja Ilahi tingkat 5 bisa meninju dia dengan begitu mudah? Namun, kaki Dong Sueci tertanam kuat di tanah. Dia tidak dikirim terbang sampai Yun Ce memukul wajahnya dengan pedang iblis. Tamparan. Bilahnya menghantam wajah Dong Sueci dengan kejam dan menyebabkan percikan darah dan daging. Dong Sueci menjerit mengerikan saat dia menabrak formasi pertempuran reruntuhan timur. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi karena selubung kegelapan. Yun Ce tampak benar-benar tidak berdaya ketika Dong Sueci memanggil dua kekuatan berbeda, membatasinya dengan hukumnya dan mendekat, tapi orang yang dikirim terbang keluar dari cahaya hitam, memuntahkan darah dan berteriak tidak lain adalah Dong Sueci sendiri. Pedang iblis yang berisi kekuatan penuhnya juga terlempar. Sueci, Tuan Muda. Terkejut, semua orang di formasi pertempuran reruntuhan timur menerkam Dong Sueci. Penguasa ilahi reruntuhan timur bahkan berteleportasi tepat di sebelahnya dan menangkapnya di udara. Ekspresinya langsung memburuk ketika dia menyadari parahnya luka putranya. Ayahanda, Dong Sueci hampir tidak sadarkan diri, tetapi matanya yang setengah terbuka tampak sangat kosong, itu hanya sebuah pukulan dari Raja Ilahi tingkat 5. Ini adalah mimpi buruk, ini pasti mimpi buruk. Diam,
Penguasa ilahi reruntuhan timur menggeram sebelum menuangkan kekuatannya ke dada putranya untuk menekan luka-lukanya. Seluruh tubuhnya gemetar karena amarah dan niat membunuh. Dia tampak seperti berada di ambang kehilangan kendali sepenuhnya. Cedera Dong Xueqi tidak akan membunuhnya. Tapi itu jelas telah melumpuhkannya. Bahkan jika penguasa ilahi reruntuhan timur menghabiskan sumber daya terbaik yang mampu diberikan oleh sekte dan dunia reruntuhan timur untuk Dong Xueqi, putranya tidak akan pernah bisa memasuki jalan ilahi lagi. Seorang praktisi mendalam yang tidak bisa berkultivasi melampaui cara ilahi tidak berbeda dengan orang cacat sebenarnya di alam bintang tengah atau seluruh wilayah ilahi utara. Dong Jiukui adalah orang kedua yang mencapai Dong Xueqi, dan dia segera menyadari reaksi tidak biasa dari penguasa ilahi reruntuhan timur. Ekspresinya berubah drastis ketika dia mengamati Dong Xueqi dengan persepsi rohaninya. Bagaimana kabar kakak? Dong Xueyan bertanya dengan cemas setelah melaju dengan kecepatan tertinggi. Dong Jiukui terdiam lama. Akhirnya, dia berkata tanpa daya, dia lumpuh. Pengungkapannya seperti sambaran petir yang menyambar tepat di kepala mereka. Di tanah, mata Dong Xueqi sangat merah hingga terlihat bisa meledak kapan saja. Lumpuh. Bukan orang luar yang berkomentar, tapi Dong Jiukui sendiri. Ini berarti dia dalam keadaan sehat dan benar-benar lumpuh dan tidak dapat diselamatkan lagi. Orang cacat tidak bisa menjadi putra mahkota reruntuhan timur. Dia akan mencapai titik terendah dalam hal status dan kekuasaan. Tidak ada lagi yang akan memandangnya, iri atau takut padanya. Dia akan menjadi sampah yang bahkan praktisi yang paling rendah dan paling remeh pun berhak untuk diejek, dicemooh, dan dikasihani. Dong Xueyan menjadi pucat pasi saat dia bergumam linglung, tidak mungkin, ini tidak mungkin nyata. Tiba-tiba, matanya menjadi fokus saat dia menangis, Yun Ce, ini semua karena Yun Ce. Beraninya dia, ayah, kamu harus membunuhnya. Kamu harus membunuhnya. Tamparan. Penguasa ilahi reruntuhan timur tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajahnya. Wanita muda itu terlempar ke udara, dan tamparannya hampir cukup keras hingga terdengar di seluruh medan perang. Dengan wajah pucat pasi dan terengah-engah, penguasa ilahi reruntuhan timur berkata, "Jika kalian bocah sombong dan bodoh tidak dengan sombong mengusirnya, orang ini pasti salah satu dari kami. Dia tidak akan pernah pergi ke Phoenix Selatan. Kami mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan." Dong Xueqi mengerang tidak manusiawi berulang kali sambil gemetar seperti larva yang sekarat. Dong Xueyan sendiri memegangi sisi wajahnya yang basah kuyup dan terbaring tak bergerak di tanah. Pada titik ini, sudah terlambat untuk menyesal.